indallahi atqakum. Nanti mudah-mudahan bisa dihafal ya ayat ini ya. Ini ayat ini termasuk ayat yang sangat populer ya, berkenaan dengan kedudukan hakiki kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah ya, kalau ingin kita terlihat mulia di sisi Allah, maka standarnya bukan standar dunia, tapi standarnya adalah standar agama. Apa standar agama itu? Atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Inna akramakum, sesungguhnya mulia kalian indallah, di Allah. Jadi kalau ingin mulia jangan tanggung-tanggung, jangan sekedar ingin mulia di mata manusia ya, tapi carilah kemuliaan di sisi apa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan di sisi manusia cepat atau lambat pasti akan hilang. Tapi kemuliaan di sisi Allah dialah yang kekal abadi insya Allah. Maka kata Allah, konsep kemuliaan di sisi Allah itu cuma satu ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah makna kemerdekaan yang hakiki. Jadi orang yang paling merdeka, artinya orang yang paling merdeka di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna ayat ini. Terus innallaha alimun khabir. Pak Mardani ini suaranya bagus, merdu gitu, cakep ini. Tapi ada beberapa tadi tajwidnya ini gampang diperbaiki karena nadanya sudah ketemu, tinggal ada beberapa tajwidnya aja, mungkin karena lama nggak ngaji barangkali ya. Kelamaan ngitung duit Mardani nanti ya mungkin. Jadi ini tinggal dilancarin saja, bagus, suaranya bagus, nadanya kena, cuma ada beberapa tajwid saja ya. Seperti tadi idgham, kemudian gunnah. Mudah-mudahan ada waktu gitu kalau di rumah sesekali biasakan mengajinya dengan mengikuti hukum tajwidnya, sehingga berharap mudah-mudahan teman-teman semua yang di PT Air ini bukan hanya diberikan kemudahan dalam urusan rezeki, tapi juga diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selain memahami pesan-pesan agama, ngajinya juga bagus gitu ya. Ngajinya juga bagus ya. Baik, cukup Mas Mardani ayatnya yang dibaca ini. Jadi ini yang kita angkat tema ini ya, tentang kemerdekaan, bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan itu ya. Kemerdekaan ini cara mensyukurinya adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah. Dan cara mensyukuri nikmat itu, definisi mensyukuri nikmat itu adalah menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi yang lain ya, bagaimana mereka tinggal di wilayah konflik ya, di tempat-tempat yang di mana perang terus berkepanjangan. Mereka jangankan untuk makan, kadang-kadang untuk menunaikan sholat saja nggak bisa tenang ya. Sementara kita ini Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah ya, makan tenang ya, ibadah juga tenang gitu ya. Maka diberikan ketenangan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau makan jangan tergesa-gesa ya. Karena yang tergesa-gesa itu karena nggak tenang, betul nggak? Orang kalau nggak tenang semua serba tergesa-gesa, takut ada bom, takut ada ini, sehingga makannya buru-buru. Jika makanan itu adalah kebutuhan jasmani kita, begitu juga ibadah. Ibadah juga jangan buru-buru. Ibadah yang tenang
tergesa-gesa. Ya. Kalau Allah berikan kesempatan ngaji juga jangan terburu-buru. Ya, karena ini adalah ciri orang yang tenang, ciri orang yang merdeka. Ya. Kalau mereka yang masih terjajah, wah semua serba nggak tenang, jalan aja noleh kanan noleh kiri. Kita ya Allah sambil jalan sambil main handphone. Saking tenangnya, saking merdekanya kita. Ya, nah, maka mengisi kemerdekaan ini tentu cara yang paling tepat adalah dengan mengoreksi pola interaksi kita dengan Allah, pola ibadah kita dengan Allah, ya, karena ini yang bakal ditanya oleh Allah SWT. Bagaimana menggunakan nikmat yang diberikan Allah Ta'ala ini sesuai dengan tujuan pemberiannya. Kata Allah, oke, saya kasih kamu merdeka. Jajah ini rasanya memang tidak masuk akal. Bagaimana bambu runcing bisa ngalahin bom? Bagaimana bambu runcing bisa ngalahin bedil? Bedil, pistol, ya. Tapi karena Allah yang mau, karena Allah yang kasih nikmat ini, penjajah pergi dan kita sekarang merdeka. Setelah kita diberikan nikmat merdeka, what's the next? Gitu. Apa berikutnya? Gitu. Ya, tentu manfaatkan nikmat kemerdekaan ini untuk kebaikan dalam lingkup pemerintahan. Dia punya tanggung jawab besar, ya. Ya, bagi yang masih di bawah garis kemiskinan, dia punya tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan. Garis kebodohan dia harus mengangkat, karena sudah sekian lama diberikan kesempatan dan nikmat kemerdekaan, tapi ternyata masih banyak orang-orang yang makannya susah, ya. Akses pendidikannya susah, ya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat kemerdekaan itu benar-benar kita rasakan hari ini, ya. Allah Taala dalam surat Quraisy, ya, berfirman, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf, ya, falyabudu rabb hadzal bait. Allah bercerita tentang suku Quraisy. Bagaimana suku Quraisy salah satu suku yang ada di kota Mekah, sukunya Rasulullah SAW. Mereka ini diberikan kelapangan rezeki oleh Allah lewat jalur perdagangan. Saat musim dingin mereka berdagang ke Syam, saat musim panas mereka berdagang ke Yaman. Dua musim ini mereka nggak berhenti berdagang, sehingga suku Quraisy ini dianggap sebagai suku yang sangat kuat secara ekonomi, ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala setelah memberikan begitu banyak nikmat kepada mereka, pesan Allah satu, falyabudu, apa enggak suku Quraisy? Apa enggak surat Quraisy? Falyabudu rabb hadzal bait. Apa ya? Mas Marani apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Hadzal bait. Iya, fal ya'budu rabb hadzal bait artinya apa? Maka hendaklah mereka beribadah, menyembah kepada siapa? Kepada Rabb Allah yang memiliki Ka'bah ini. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka kufur kepada Allah. Mereka menyembah patung, menyembah berhala, ya. Maka Allah murka semurka-murkanya, ya, dan akhirnya mereka dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyabudu rabb hadzal bait. Allah memerintahkan kepada mereka untuk beribadah, menyembah Allah, ya, karena Allah memang yang paling berjasa kepada mereka. Apa jasa Allah? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah sebutkan, ya, alasan kenapa mereka harus bersyukur atas nikmat kemerdekaan, atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah, alladzi at'amahum min ju', yang memberikan mereka makanan sehingga mereka tidak kelaparan. Lalu yang kedua, wa amanahum min khauf, dan Allah lah yang memberikan jaminan keamanan dari rasa takut. Dua hal pokok dalam kehidupan bermasyarakat yang harus terpenuhi: makanan tercukupi dan keamanan terjamin. Kalau dalam masyarakat sudah terpenuhi dua unsur ini, maka kita akan bisa merdeka untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua unsur pokok ini harus terpenuhi, ya, dalam masyarakat kita kalau kita ingin benar-benar merasakan kemerdekaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka alhamdulillah dua-duanya ini tercukupi di kita, ya. Coba kita lihat, alladzi at'amahum min ju', yang memberikan makan.
Kalau kita pulang, coba kita buka kulkas kita. Dari mulai atas sampai bawah, kulkas kita masih ada nggak isinya? Daging kurban masih ada nggak daging kurban? Hah? Tinggal babat Pak Ustadz. Daging kurban masih ada nggak? Ya, nggak usah teriak lapar, daging kurban aja masih banyak di kulkas kita. Ya kan, alhamdulillah. Ya, Pak Nasir apalagi kolomnya nggak habis-habis. Tiap hari itu masak ikan macam-macam tuh. Sekali-kali kayak nggak nyampe ke buntut ini makanan. Halo, makasih. Aduh, Pak Ustadznya nggak pernah mau mampir. Ya ada alat bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Alladzi at'amahum min ju', alhamdulillah ya. Rekening kita juga banyak banget ya kan. Ya, semua bank kita punya rekening, punya ATM, masya Allah ya. Kemudian wa amanahum min khauf, dan Allah berikan jaminan keamanan. Coba hari ini kita makan, alhamdulillah nggak ada yang gangguin. Kita tidur, alhamdulillah kita tenang, istirahat tenang ya. Di dalam masyarakat nggak ada gangguan. Bahkan kita beribadah ini yang paling nyaman ya, alhamdulillah. Apakah kita tidak tahu bagaimana saudara-saudara kita hari ini yang terjadi konflik, saudara kita di Sudan ya, konflik antara petinggi-petinggi tentara ya, mereka saling berebut kekuasaan. Jangankan makan, jangankan, nggak ada rasa aman mereka. Bagaimana mungkin orang yang tidak aman ini bisa menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju', ya, yang memberikan makanan dan kecukupan ya, sehingga kita tidak merasakan kelaparan. Dan yang kedua wa amanahum min khawf, memberikan aman, rasa aman dan rasa ketakutan. Sehingga dengan dua unsur ini kita benar-benar merdeka untuk bisa beribadah seperti perintah Allah, falyabudu rabbahal bait. Maka kemuliaan kita adalah manakala kita menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah ya. Kemerdekaan yang hakiki adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Mana sih, angkat tangan udah hafal inna akramakum? Coba. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Baik, saya kira ini yang dapat disampaikan. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan atau tambahan ya, terkait bagaimana seharusnya kita mengisi kemerdekaan ini. Mudah-mudahan yang sedikit yang sampaikan ini bermanfaat ya buat kita semuanya, insya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Allah taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Ibu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan tausiah ataupun ilmu-ilmu pelajaran kepada kita semua. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk Bapak atau Ibu yang sudah mempersiapkan pertanyaan, dipersilakan. Waktu kita hanya sampai jam 11 ya Pak Ustadz ya. Saya mau nanya Mbak Ati. Ya silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Saya izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz nanya, nambahin. Oh enggak Pak, saya bertanya ke Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, tadi di awal disinggung mengenai surganya Nabi Adam, jadi pada saat belum diturunkan ke bumi. Pertanyaan saya pertama, surga tempat asal mula Nabi Adam itu namanya apa Pak Ustadz? Yang kedua, ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, kondisi surga itu apakah masih ada atau nanti pada saat hari kebangkitan diadakan lagi surga tersebut Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, silakan siapa lagi berikutnya yang bertanya? Saya Pak Ustadz.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Tuh Nasir katakan, Pak Nasir. Saya mau nanya Pak Ustadz. Silakan Pak Nasir. Saya kan pernah dengar hadis ya, hadis atau Al-Quran tuh Masih yang mute, Pak Nasir. oh bentar, udah belum Pak? Halo, halo, Nasir mic-nya nggak bisa kayaknya. halo, ya nggak bisa ya? Boleh saya tulis pertanyaannya? Kalau nggak Iya, ada suara. ditulis di chat, Pak Nasir. Oh, pantesan. Pertanyaannya saya WA ke Mbak Ati aja. Udah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi sambil nunggu pertanyaan Pak Nasir, tadi ada pertanyaan yang bagus dari Yang Mulia Pak Imam terkait dengan surga. Ya, surganya Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa. Ya. Dia bertanya apakah surga yang dimaksud itu adalah surga dengan nama tertentu, ya, apakah ada namanya? Karena seperti kita tahu surga itu ada sekian banyak namanya, ya. Ada Jannatul Ma'wa, Jannah Aden, Jannah Firdaus, ya. Ada banyak namanya. Tetapi terkait dengan surga Nabi Allah Adam alaihissalam, kita merujuk kepada salah satu informasi Al-Quran yang ada di suratul Baqarah ayat 35. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa qulna, dan kami berfirman, kata Allah, ya Adam, wahai Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau dan istrimu, pasanganmu, al-jannata, di dalam surga. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jannah dengan alif lam. Al-jannah. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, alif lam itu menunjuk sebagai al-ta'rif. Artinya kata itu kata ma'rifah, kata yang sudah dikenal. Ya. Kata yang sudah dikenal, lawannya kata yang tidak dikenal. Lawannya nakirah namanya. Seperti inna ma'al usri yusro. Ada ayat itu ya. Inna ma'al usri yusro. Allah menyebut sesungguhnya bersama al-usr, pakai alif lam, al-usri yusro, yusron. Yusro di sini enggak pakai alif lam. Ya. Ini kata para ahli tafsir maknanya banyak sekali. Salah satunya ketika Allah menyebut al-usr yang artinya kesulitan itu dengan alif lam, ketahuilah bahwa kesulitan yang dihadapi setiap orang itu cuma satu. Tapi bersama dengan satu kesulitan itu Allah berikan yusron, banyak kemudahan. Karena tidak dikenal, maksudnya tidak menggunakan alif lam. Nakiro, nakiro itu kata yang tidak tertentu. Artinya ini memberikan makna banyak kemudahan. Maka seorang muslim nggak pernah pesimis menghadapi masalah apapun, karena satu kesulitan itu berbanding sekian banyak kemudahan. Subhanallah, Quran ya, detail banget. Jadi kalau ada, makanya orang Islam itu nggak ada prinsip bunuh diri karena stres menghadapi satu masalah, sehebat apapun masalahnya. Karena janji Allah benar, inna ma'al usri, sesungguhnya bersama satu kesulitan, al-usr pakai alif lam, al-usri yusron, itu banyak kemudahan. Jadi kemudahan, jadi satu banding sekian. Jadi prinsip kita sebagai seorang muslim, sehingga orang Islam nggak akan dikenal istilah stres, nggak kenal dengan istilah bunuh diri, tidak mampu memecahkan masalah, enggak. Setiap satu kesulitan itu banyak sekali kemudahan. Nah, di sini Allah sebutkan al-jannah dalam ayat 35 ini juga dengan alif lam.
wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Al jannah di sini pakai alif lam, artinya surga yang tertentu. Jadi surga tertentu, maka dipahami sebagai ahli tafsir surga khusus, surga tertentu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ruang lingkup ujian bagi Nabi Allah Adam alaihissalam dengan hikmah Allah, ya, untuk menunjukkan kelemahan manusia dan untuk menunjukkan bahwa manusia bagaimanapun, ya, mereka harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna ma'al usri yusra, juga di sini al-jannah. Baik, saya izin sebentar aja. Lama surga jadi guys, yang Ustadznya udah ditempati hadir oleh lagi. Nabi Adam alaihissalam. Dan apakah surga ini masih ada sampai sekarang? Dan apakah nanti juga akan menjadi surga tempat bagi kita orang-orang yang beriman? Kata para ulama, ya, mereka mengatakan ini surga khusus berbeda dengan surga yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman. Karena di dalam surga ini masih ada satu larangan yang diberlakukan oleh Allah terhadap Adam dan Hawa. Sementara dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan satu larangan pun. Semua, ya, diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk menikmati fasilitas surga, ya. Tapi lagi-lagi kita tidak berkata pasti, tapi semua hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Tapi begitulah para ulama menjelaskan tentang surga yang satu ini yang diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Allah Adam alaihissalam, ya. Apa yang dilarang itu, kata Allah, wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna min. Jangan makan dari pohon yang satu ini. Jadi Allah mana yang paling mulia, mana yang paling disenangi oleh Allah, ya. Yang paling apa? Bertakwa. Kalau bahasa kita, anak pada orang tua yang paling nurut, yang paling bakti, ya, yang dia ngerti orang tuanya, nggak pernah bantah, jangankan naikin suaranya, ya. Begitu dia taatnya sama orang tua, itulah yang ada di hati kita sebagai orang tua. Begitu juga kira-kira walillahil mas'ul a'la, kalau kita boleh perumpamatkan antara kita nih hamba nih, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah juga yang paling disukai, yang ditinggikan derajatnya adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Siapa yang paling bagus sholatnya, siapa yang paling bagus akhlaknya, siapa yang paling baik perilakunya, siapa yang paling jujur, ya, tutur katanya, maka tentu dia mendapatkan tempat di Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi yang bertanya? Lanjut. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Pak Ustadz, boleh ada Pak Ustadz? Nah, Bu Astuti, monggo Bu. Ya, Ibu orangnya, nambahin. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau menanyakan apabila kita punya orang tua nih Pak Ustadz yang sudah sepuh, kemudian Allah misalnya jauh tuh pakai pampers gitu kan. Nah, terus waktu sholat kita ajakin sholat, terus bilang apa nggak bisa, keadaannya memang nggak bisa ganti pampers atau apa gitu loh. Tapi enggak, sebenarnya nggak ada tipis atau apa gitu loh, cuma dia merasa nggak seret dengan pakai pampers itu. Gimana Pak? Maksudnya hukumnya atau bagaimana Pak? Baik. Baik, ini pertanyaan yang bagus, tapi mengingatkan kita semua, ya, mungkin suatu saat kita juga akan mengalami hal yang sama, ya. Dan juga suatu saat nanti kita juga akan pakai pampers barangkali begitu, ya. Jadi hukum ini bukan hanya berlaku bagi orang tua kita, tapi mungkin, ya, kalau Allah menjadikan umur kita, ya, kita juga mungkin akan mengalami hal yang sama, gitu kan, seperti anak-anak kita yang masih balita, ya. Nah, kita
kita bersyukur bahwa hidup di zaman yang serba mudah, ya. Artinya meminimalisir praktis itu dengan mudah bisa kita lakukan, ya. Termasuk diantaranya adalah produk Pampers ini. Pampers itu sebenarnya namanya bukan Pampers ya, pembalut ya. Pampers itu kan merek ya. Iya. Orang Indonesia dari awal namanya Pampers saja udah. Pembalut apapun mereknya lah ya. Padahal maksudnya metode ya padahal itu kan itu juga. Main. Jadi pembalut Lagi ngaji. ini berbahan suci insya Allah. Lagi ngaji. Jadi orang bisa Hah? sholat Ini langsung dari pembalut. Nah, tetapi memang buat ini pasang jaring. karena saya juga pernah merawat orang tua. Kalau hari itu isi. Udah ngaretnya. Karena kita selama Dah. ini nggak pernah pakai itu mungkin sama anaknya karena ayahnya atau ibu ini seringkali tidak kontrol ya kan buang airnya misalnya, sementara kita khawatir akhirnya kita dalam tanda kutip kita paksain pakai Pampers dia isi. Kadang-kadang muncul keraguan itu kita yakinkan ya selama Pampers itu bersih dan suci bisa dipakai sholat ya. Kedua, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Ya, buang keraguan, ambil yang yakin. Jadi selama kita yakin tidak ada, maaf, air seni yang keluar, tidak tipis, maka itu sholat nggak apa-apa. Ya, justru jika kita kemudian karena khawatir najis akhirnya nggak sholat, itu malah yang fatal ya. Ya, karena kita punya kewajiban sholat, maka ini juga apalagi kalau ada misalnya ya keluarga yang sedang di rumah sakit, terbaring sakit, seringkali karena agak susah kalau untuk sholat harus bersuci dan sebagainya. Maka prinsipnya ini firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebisa mungkin. Sebisa mungkin itu lakukan sebisanya. Kalau tidak bisa dengan air wudhu, tayamumkan, dibantu tayamum. Sebisanya bersucinya pun begitu. Mungkin tidak mungkin diangkat ke kamar mandi dibersihkan, nggak bisa. Bilang saja pakai tisu basah. Itu tetap berupaya, jangan sampai tidak salah ya. Insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi saya kira itu dulu ini pernah terjadi di zaman dulu, artinya masalah buang air kecil, keraguan ini para ulama bahkan mohon maaf karena sudah tidak kontrol lagi tipisnya. Kadang-kadang kan kita jujur saja mengatakan itu kadang keluar sedikit dan kita sudah berusaha untuk DM dan sebagainya, tapi kadang-kadang di luar kemampuan kita ya. Kalau ada itu dan menjadi sebuah penyakit ya, maka dulu ulama itu membasahi celana dalamnya dengan air supaya tidak memberikan ruang kepada setan untuk membuat kita ragu, bukan kan? Nah, dengan celana dalam kita basah itu nggak ada ruang bagi setan. Nah, ini tadi yang saya basahi bukan tipis. Karena kadang-kadang juga begitu ketika ruku atau sujud perasaan kayak itu. Dan ini jika diperturutkan akan menjadi satu penyakit namanya waswas. Waswas ini sangat berbahaya. Dan ini menjadi penyakit yang kalau sudah menguasai seseorang, orang sudah selesai sholat, dia masih sibuk dengan air. Ya. Dan ini terjadi di negeri saya. Ya. Orang bukan ketinggalan takbirat ihram, orang sudah selesai sholat, dia masih sibuk dengan air karena keraguan dengan dengan kesucian. Kita jujur saja mengatakan itu kadang keluar sedikit dan kita sudah berusaha untuk DM dan sebagainya, tapi kadang-kadang di luar kemampuan kita. Ya. Kalau ada itu dan menjadi sebuah penyakit ya, maka dulu ulama itu membasahi celana dalamnya dengan air supaya tidak memberikan ruang kepada setan untuk membuat kita ragu, bukan? Nah, dengan celana dalam kita basah itu nggak ada ruang bagi setan. Nah, ini tadi yang saya basahi bukan tipis. Karena kadang-kadang juga begitu ketika ruku atau sujud perasaan kayak itu. Dan ini jika diperturutkan akan menjadi satu penyakit namanya waswas. Waswas ini sangat berbahaya
dan ini menjadi penyakit yang kalau sudah menguasai seseorang, orang sudah selesai sholat, dia masih sibuk dengan air. Ya. Dan ini terjadi di masjid saya. Ya. Orang bukan ketinggalan takbiratul ihram, orang sudah selesai sholat, dia masih sibuk dengan air karena keraguan dengan dengan kesucian. Ya. Maka perangi itu, lawan itu, ya, dan lakukan hal-hal yang mungkin bisa dilakukan sedekatnya, ya, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Bu. Ayah apa ibu? Ibu Pak. Kadang-kadang tuh misalnya kita ke masjid gitu, terus sulit jalan, ibu udah sulit jalan gitu. Terus akhirnya saya bilang, ya udah ini sholat di masjid di mobil aja gitu, kita turun ke masjid. Tapi kadang-kadang saya gini, apa saya yang apa lakukan itu salah atau benar gitu loh. Jadi udah sampai masjid pun akhirnya itu nggak turun ke masjid karena memang jalannya agak susah, naik tangga gitu. Terus jadi tapi saya bilang ya udah kan ibu sholatnya di mobil gitu, sementara kita turun ke masjid gitu. Iya. Ya, Bu. Masya Allah, kalau tahu ya, yang penting jangan sampai nggak jalan. Iya, Pak Ustaz. Baik, Ibu, terima kasih. Sehat selalu ya kita, insya Allah. Amin. Amin. Baik. Ada lagi? Sudah cukup? Silakan teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya atau mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi. Udah jam 11. Mungkin sudah cukup Pak Ustaz. Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 lewat karena bagi yang laki-laki untuk menjalankan sholat Jumat. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Dimohon Pak Ustadz untuk memimpin doa Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. Amin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما آمين. من بعده تفرقا معصوما Amin. ولا تجعل فينا غير محروما من بين شقيا ولا محروما. Amin. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها Amin. Amin. kami berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami keselamatan, Amin. kami kebaikan, ya Allah ya Tuhan kami, kami Amin. selalu dalam ketaatan, kebenaran, Amin. kami untuk selalu dalam kebaikan, dunia kami untuk selalu dalam kebaikan dan sekolah. Mana yang berkait dengan kegiatan air, akan membuat kami rezeki yang banyak, Amin. yang halal, Amin. sehingga kita langsung kalau maju dan memberikan nilai manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat. Amin. 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 Alhamdulillah, selesai sudah acara pengajian kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Agus dan Pak Ismail juga bersama-sama. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam Pak Ustaz, sama-sama. Salam dari istri nih katanya buat Pak Ustaz. Itu baik ya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu insya Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah ya, tutup ya, kita ke masjid. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ade. Makasih semuanya Bu Ati. Oke guys, pengajian kita kali ini sudah selesai. Nanti mungkin habis Jumat kita mau edit sedikit, kita rapihin. Karena ada beberapa tadi yang sempat nggak kerekam karena tiba-tiba HP-nya nge-lag. Nggak jelas tuh handphone. Mungkin agak siangan atau menjelang sore baru bisa kita upload kali ya, atau gimana ntar. Oke, terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.